Hidup lagi capek-capeknya, lagi merintis usaha, ketemu lingkungan yang gak bagus. Waduh, pusing deh kepala kayak begitu ya. Konten ini relate banget buat kamu usia 25 tahun, sedang menata masa depan, dan ingin meraih tujuan hidup yang sukses, atau bahkan kamu ingin menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya, dan pastikan tonton terus channel Kang Adi dan nantikan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Oke teman-teman semua ya, hidup terkadang lagi capek-capeknya ketemu orang-orang yang gak jelas, bahkan seringkali toksik di dalam hidup kita. Dan itu tidak hanya menimpa di kalangan anak-anak muda saja ya teman-teman ya, bahkan di usia saya pun banyak banget ya orang-orang yang kayak begitu. Nah, fungsinya kita untuk membangun sebuah communication dan relationship yang bagus itu untuk apa sih ya teman-teman semuanya. Jadi saat kamu nih baru lulus kuliah, kemudian baru resign dari kantor, lagi bangun perusahaan atau lagi bangun akun dimanapun atau lagi berkarir dimanapun, itu kamu membutuhkan sebuah support system yang baik. Nah, kenapa sih kita butuh sebuah support system yang baik? Saat kamu sedang membangun bisnis atau mungkin membangun apapun, kamu butuh sebuah yang namanya energi positif. Jadi ketika energi positif itu hadir, maka akan tumbuhlah keyakinan dalam diri kita. Tidak sedikit orang-orang ya yang sedang memulai karirnya, kemudian menemukan hambatan serta rintangan, mereka langsung jatuh dan sulit terbangun. Ada sebuah study case yang menarik ya teman-teman ya, dan ini terjadi pada teman saya sendiri. Ketika awal membangun usaha, beliau adalah dulunya seorang supir truk. Jadi dia itu menjadi orang yang ya sekarang cukup berada ya teman-teman ya, dari perjuangan dia memulai bisnisnya dari nol. Nah, di awal pekerjaan dia itu seorang pekerja keras. Dia tidak pernah berhitung waktu ketika dia bekerja satu tempat dengan saya dulu. Nah, namun ketika saya masih berada di sana, orang ini keluar. Saya tidak akan sebutkan namanya. Tapi yang jelas dia adalah orang Bandung dan tinggal di wilayah Bandung Utara ya teman-teman ya. Nah, ketika dia mulai bisnis di bidang pekerjaan jasa, yaitu di bidang pengelasan dan pembersihan, awal bisnisnya cukup bagus. Kemudian dia meroket, pendapatannya luar biasa ya teman-teman semua. Di saat itulah ujian pertamanya datang. Ya, jadi apa sih ujian pertamanya nih buat laki-laki nih, kamu nih laki-laki nih, tonton dan dengarkan baik-baik. Laki-laki itu akan diuji ketika dia memiliki materi yang banyak ya. Luar biasa. Saat itu karena uangnya banyak, dia poya-poya lah. Memang base-nya dulu dia suka perempuan ya, teman-teman ya. Di sana dia hamburkan uangnya dan kemudian saat itu usahanya tidak lama, 4 bulan ambruk. Rumah tangganya hampir-hampiran hancur. Karena ketahuan hampir menikah lagi, tapi belum menikah lagi ya, hampir menikah lagi. Nah, kemudian manajemennya diambil oleh istrinya dan kemudian sekarang istrinya lah yang pegang semua keuangan. Nah, dari sanalah bisnisnya mulai terbangun. Dan kemudian saya telusuri, kenapa sih kok si bapak ini bisa terjun ke arah sana, padahal notabene dia ini nggak pernah kenal yang namanya dunia malam ya, nggak pernah kenal namanya dunia hiburan, tapi ternyata dia bisa terjun ke arah sana. Dan ternyata ada satu anak buahnya serta satu temannya yang mulai ngajak dia ketika punya uang. Jadi dua orang ini numpang beken nih, dan kemudian dia berusaha untuk apa yang namanya ya, kalau kita bilang ngelecehin lah ya, atau mungkin memanfaatkan situasi orang ini untuk ngebayarin mereka sing a song, ngebayarin mereka hiburan ya. Kemudian mereka menjodohkan si orang ini dengan wanita-wanita malam ya, sehingga terjadilah sebuah hubungan eksklusif di antara mereka ya gitu. Nah, hal ini tuh memang benar-benar harus kau perhatikan ya. Ketika sedang membangun bisnis, ketika bisnis kamu sedang di puncak kejayaan, biasanya akan muncul orang-orang seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kamu waspadai lingkungan kamu. Jangan pernah masukkan orang-orang yang bisa bikin kamu terjerumus dalam sebuah kesesatan. Ya, itu yang pertama. Karena tidak sedikit loh orang kayak begitu ya. Istilahnya numpang beken.
ya. Jadi modalnya BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita ya teman ya. Pengennya tuh hura-hura tapi pakai duit orang lain, gitu ya teman ya. Nah, saat itu dia tuh mulai berpikir bahwa seandainya saat itu dia tidak terjadi hal seperti itu, mungkin usahanya akan lebih besar lagi. Tapi itulah hikmahnya. Dengan begitu, untuk urusan rumah tangganya lebih baik, kemudian saling keterbukaan antara suami istri, dan kemudian memang akhirnya dia membangun sebuah support system yang baik, yaitu keluarga serta teman pengajiannya ya teman ya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa sebuah support system itu akan memberikan impuls yang bagus untuk kita, memberikan sebuah trigger yang bagus untuk kita. Memulai karir apapun, pastikan kamu harus membangun support system yang bagus. Ketika support system itu sudah terjalin, sudah terbangun, kamu tinggal mulai memanfaatkan kemampuan dalam diri, ya. Jadi ketika sudah terbangun semuanya, kamu harus terus mau menggabungkan keduanya dengan skill yang ada dalam diri. Artinya skill itu tidak hanya didiamkan begitu saja. Karena ngerasa saya ini sebagai misalnya ahli IT, kemudian ahli manajemen, kamu hanya berdiam diri dan merasa puas dengan apa yang kamu punya. Kamu wajib tingkatkan kemampuan kamu agar, nah ini yang kedua, agar ketika kamu menemukan persoalan baru, kamu mampu menyelesaikan dengan baik. Karena seringkali orang yang memulai karir atau bisnisnya kemudian dia merasa dirinya itu sudah berada di mana gitu ya, padahal dia tuh masih jalan di tempat. Karena apa? Dia tidak pernah bisa menyelesaikan masalah hidupnya sendiri. Dan masalahnya selalu berkutat itu aja. Disadari atau tidak, seringkali kita ketemu orang kayak begitu. Dimasukin saran apapun, itu susah banget. Kenapa? Karena udah dablek. Otaknya tuh udah ngeheng ya, udah nggak bisa nerima lagi input orang lain. Yang maunya tuh dia tuh istilahnya instan aja. Nah, ini yang terjadi. Ketika kamu tidak scale up kemampuan diri, kamu menemukan masalah baru, kamu tidak segera sadar, tidak segera bangun, biasanya kamu akan berpikir selalu inginnya instan. Ya, ketika kamu terjatuh, itu akan sulit sekali untuk bangun. Ya, jadi beberapa pengalaman sih ketika bertemu orang seperti itu, mereka tuh nggak pernah bisa untuk move on. Ya, ketika perusahaannya hancur selalu saja mengeluh tanpa sebuah action untuk mau memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan olehnya. Ya. Yang pertama tadi saya ulang lagi, support system yang baik. Yang kedua, upgrade skill kamu. Ketika skill kamu sudah di-upgrade dengan baik, maka kamu harus mulai fokus. Ya. Nah, fokus ini biasanya akan terganggu dengan apa? Perusahaan berkembang, perusahaan berjaya, keuangan sudah tidak jadi masalah, mulai tergiur oleh sebuah bisnis yang mendatangkan keuntungan lebih besar. Ya, itu terjadi pada saya dan temannya. Ketika kita tergiur sebuah bisnis yang lebih besar, biasanya kita melupakan bisnis yang lama. Padahal sebetulnya bisnis itu yang sudah Tuhan takdirkan untuk kamu. Ya, dan ini adalah ujian ketiga. Kita mudah tergiur. Ya, teman-teman ya, mudah tergiur oleh pendapatan yang berkali-kali lipat. Padahal sebetulnya kalau kita berpikir realistis sebagai orang bisnis, kita harusnya sudah bisa berhitung tuh. Kalau kita memulai bisnis A dengan modal sekian, itu pasti dong sudah di tangan persentase keuntungannya. Ya, tapi banyak banget orang-orang yang masih bisa ketipu ya teman ya. Namanya bisnis kalau sudah keuntungan sampai 100% tuh rasanya mungkin ada ya agak-agak, tapi gas-gas tipis lah, tidak selalu stagnan di situ ya. Dia sifatnya dinamis ya teman ya. Contoh saja saya misalnya waktu itu saya menjual peredam suara ya di harga 500.000 dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Memang kalau kita hitung di atas kertas itu keuntungannya 100%, tapi pada kenyataannya di lapangan itu bersih-bersih hanya 40, paling bantal 50% teman-teman ya. Tapi itu pun ketika dikelola oleh sendiri teman-teman ya. Jadi kita berpikir realistis juga tuh. Kalau kita sedang membangun bisnis, sudah mulai maju dan sudah kelihatan progresnya, itu kita harus berpikir realistis ya. Nah, itu fungsinya ketika kamu meningkatkan skill yang ada dalam diri kamu ya. Jadi kamu nih hati-hati loh. Hati-hati terutama laki-laki ya. Biasanya suka mudah tergoda, mudah tergiur ya. Tapi biasanya sih laki-laki suka berpikir lebih apa ya, lebih taktis. Mungkin lebih santai dibanding dengan perempuan ya. Mungkin kalau perempuan dengan perasaan kadang-kadang ngelihat teman yang nawarin bisnis A dengan keuntungan sekian, dia mudah tergiur ya, karena mungkin sistemnya 19 ya. Jadi itu hanya pendapat saya aja ya. Pendapat saya adalah 19, 1 akal, 9 perasaan, dan laki-laki kebalikannya 9 akal, 1 perasaan ya teman-teman ya. Nah,
Kesimpulannya adalah tiga hal yang harus kamu perhatikan ya. Ketika memulai semuanya, yaitu bangun sebuah support system yang baik supaya mendatangkan afirmasi positif. Yang kedua, hati-hati ya teman-teman ya dengan lingkungan kamu, dan kamu mulai harus upgrade skill kamu sebagai benteng pertahanan. Di saat kamu mendapatkan sebuah masalah baru, kamu bisa menyelesaikannya dengan mudah. Yang ketiga, dan tentunya jangan mudah tergiur oleh hal-hal yang lebih besar yang seharusnya kamu bisa kaji ya. Jadi antara nomor 2 dan nomor 3 ini itu dia itu saling keterkaitan antara ilmu kemudian serta pemahaman ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa jadikan guru sebagai pengalaman, jadikan pengalaman sebagai guru terbaik ya teman-teman ya. Mulai belepotan nih karena kebanyakan bikin konten, masya Allah. Nah teman-teman semua, maaf nih kalau belepotan, terus terang aja karena ini udah mulai ngeheng otaknya, jadi saya mulai agak bingung mau ngomong apa karena ini terus terang aja tanpa teks sama sekali. Jadi kalau kamu ada saran, pendapat atau komentar, kamu boleh tulis di sini di bawah. Dan kamu kalau mau ngasih ide atau saran tuh kita mau diskusi, kamu boleh join di grupnya Kang Adi serta channelnya Kang Adi. Insya Allah di kemudian hari ada rezeki, insya Allah saya akan bagi-bagi giveaway juga buat kalian semua. Dan terima kasih loh buat para subscriber, meskipun belum banyak tapi buat saya sangat berarti sekali ya kontribusi teman-teman semua, dan itu tuh buat saya semakin semangat konten di YouTube. Semoga kalian yang sudah subscribe channel ini diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rezekinya, dan kemudian kalian pun diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum, jangan lupa subscribe dulu ya, dan doa yang sama untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe serta nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.